Halo sobat, kembali lagi di channel saya, Abang Muka Datar. Oke, saat ini saya kedatangan dua virtual reality atau yang biasa kita sebut dengan VR dengan merek VR Box generasi pertama dan VR Box generasi kedua. Jadi buat kalian yang ingin merasakan VR experience dengan budget terjangkau, kedua VR ini bisa menjadi solusi buat kalian. Karena VR Box ini dibanderol dengan harga 30.000 dan VR Box generasi kedua ini dibanderol dengan harga Rp100.000. Bagaimana kualitas dari VR Box ini? Simak terus video ini sampai habis. Oke sob, sebelum saya review kedua VR Box ini, saya coba unboxing dulu VR Box yang generasi kedua. Karena pada VR Box generasi pertama ini sudah tidak ada kardusnya. Oke sob, ini box dari VR Box generasi kedua. Untuk tampak atas terdapat caption VR Box 2 VR AR 3D 360 degrees. Untuk tampak depan box ada gambar dari VR Box-nya yang generasi kedua, dan di sini support untuk LCD 4,3 inch sampai 6 inch. Support untuk Mac, Android, dan Windows. Terios, saya nggak tahu nih Terios ini apa ya, apa Daihatsu Terios ya, mobil itu. Oke, kemudian di sebelah kiri kardus terdapat tulisan sebagai berikut. Ini seperti yang tadi di atas, VR Box 2 VR AR 3D 360 degrees. VR 3D video format SBS side by side video format, smartphone OS-nya Android, iOS, dan Windows Mobile, optical expansion, Bluetooth, gamepad, dan earphone. Untuk sebelah kanan dari VR Box, oke, ini ada magnetic game controller. Nanti akan saya ulas magnetic game controller itu untuk apa. Dan tampak belakangnya seperti ini. Ini jadi VR Box-nya bagian depannya dibuka dulu dan handphonenya dimasukkan di sini. Coba saya, oke, langsung aja coba saya buka. Di sini ada user manualnya, user manual guide-nya. Oh, ini kwitansi. Dan ini virtual reality box 2-nya. Hanya dibungkus seperti ini aja ya. Jadi ini tampilan dari virtual reality box 2. Ya, ini untuk magnetic switch atau magnetic game controller digunakan untuk action button pada handphone kalian ketika kalian bermain game. Sini. Jadi kalau kalian butuh klik di handphone, kalian bisa menggeser ke bawah. Untuk tampak atas, jadi ini fitur keduanya. Untuk tampak atas, ini sebagai pengontrol lensa, jauh, dekat, kiri kanannya bisa disesuaikan. Kemudian lensanya ini
Kemudian masing-masing lensanya ini bisa digerakkan kiri ke kanan. Jadi penampakannya seperti ini. Kalau saya geserkan ini ke depan seperti ini, kalau saya geserkan ke belakang seperti ini, jadi lensanya itu maju ke makin mendekat dengan mata kita. Ini kiri kanannya. Kalian bisa sesuaikan di pengontrol lensa di atas. Kemudian untuk headbandnya, untuk yang VirtualBox generasi kedua ini cukup tebal dibanding dengan yang pertama. Jadi kalau saya tarik, dia tidak transparan ya. Kalau headband generasi yang pertama, VirtualBox yang pertama, gitu saya tarik, dia transparan karena saking tipisnya dari si headband VirtualBox yang generasi pertama. Dan ini busanya juga cukup tebal ya, ini karena VirtualBox yang murah ini sudah terkelupas lem-lemannya, dan untuk busanya juga tebal ya, cukup tebal dibanding yang pertama. Untuk memasukkan handphone ke dalam VR-nya, kita buka yang di atas ini, dan kemudian handphone dimasukkan ke sini. Ini bisa disesuaikan dengan ukuran handphonenya. Oke, saya akan membaca sedikit dari user manual guide-nya. VirtualBox 2, isi package-nya itu VRBox 2 Glasses. VirtualBox-nya itu ini. Kemudian headband-nya itu ini ya. Pengikat antara kepala dengan VRBox kalian. Kemudian magnetic switch. Jadi magnetic switch yang ini. Terakhir adalah busa pad. Busa pad ini yang ini. Jadi yang membatasi VR kalian dengan kening kalian atau pipi kalian. Ini untuk hidung kalian. Oke, karena saya sudah melakukan unboxing pada VRBox 2 ini, sekarang saya akan mencoba ulas perbedaan dari VRBox generasi pertama dengan VRBox yang generasi kedua. Pada VRBox generasi pertama, tidak dilengkapi dengan magnetic switch atau magnetic game controller seperti yang ada di VRBox generasi kedua. Jadi magnetic game controller ini atau magnetic switch itu adalah sebagai action button yang kalian bisa gunakan ke handphone kalian ketika bermain game-game VR. Jadi ketika di handphone kalian harus diklik karena handphonenya ada di sini, kalian bisa kliknya itu dengan menggeserkan ini ke bawah. Perbedaan yang kedua adalah headbandnya. Headband pada VRBox generasi pertama ini menurut saya cukup tipis, karena ini kalau saya coba tarik, ini transparan ya, kelihatan box ada yang di depan saya itu seperti ini, tipis. Kalau VRBox yang generasi kedua, ini menurut saya cukup tebal, karena gitu ditarik, dia tidak transparan, tidak kelihatan box yang ada di depan saya tersebut.
seperti ini. Kemudian perbedaan yang ketiga, VRBox generasi pertama, untuk busa padnya ini juga tipis. Jadi busa pad ini untuk menjaga dahi, untuk menjaga kening kalian dari VRBox ini sangat tipis, dan ukurannya itu hanya segini ya. Beda dengan ukuran VRBox yang pada generasi kedua. Ini generasi pertama dan ini generasi kedua. Jadi menurut saya kalau seandainya kalian pengguna kacamata, menurut saya tidak akan muat untuk menggunakan VRBox yang generasi pertama, karena desainnya terlalu kecil untuk pengguna kacamata. Sedangkan pada VRBox generasi kedua ini desainnya agak cukup besar. Jadi kalau kalian pengguna kacamata, menurut saya cukup di sini gitu. Dan busanya di sini juga cukup tebal dibandingkan dengan VRBox generasi pertama. Ini yang tipis gini, mungkin hanya 0,5 cm, sedangkan ini 1 cm ya, sekitar 1 cm-an. Oke, untuk persamaannya, persamaan dari virtual reality box yang pertama ini dengan VRBox generasi kedua ini, sama-sama bahannya ini dari plastik, tipis. Ini pun seperti itu ya, mungkin lebih tebal sedikit, tapi tidak signifikan perbedaannya, karena ini virtual reality box yang paket hematnya, jadi desainnya seperti ini. Persamaan kedua, sama-sama memiliki pengatur lensa. Ini virtual box yang generasi pertama, virtual reality box yang generasi pertama, sama-sama memiliki pengatur lensa. Dan ini VRBox yang generasi kedua, juga sama memiliki pengatur lensa. Maju dekat ataupun kiri kanannya. Oke, saya sudah selesai melakukan review perbedaan dan persamaan virtual reality box yang pertama dengan virtual reality box yang kedua. Sekarang saya cobakan melakukan testing menggunakan VRBox ini. Oke, saatnya untuk kita testing VR ini. Ini harus saya buka dulu casing handphone saya. Oke, sekarang kita testing VRBox yang generasi kedua. Handphonenya sudah dimasukkan di sini.
roller coasternya sedang naik ke atas. Padahal saya takut ketinggian ya. Oke, ada yang terjun dan sekarang sudah mulai turun. Seru sih sob. Dapur Daniel. Wih, dinosaurus. Panjang banget sih ini roller coasternya. Banyak daun yang ngalangin rel dari roller coasternya ya. Oh, ini ada dinosaurus ini. Wih. Kita naik lagi roller coasternya. Oke, turun lagi kalau helikopter juga ya kesana. Oke, foto udah selesai. Sepertinya belum ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam dari saya. Salam Abang Muka Datar.